Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi ekonomi kelas 11, pertemuan pertama yang berjudul Pendapatan Nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau rumah tangga keluarga dalam satu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional ini dapat diartikan juga sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti para pekerja yang mendapatkan gaji, terus pendapatan sewa dan keuntungan perusahaan. Nah, di sini ada juga pengertian dari pendapatan negara ya. Jadi pendapatan nasional dan pendapatan negara itu berbeda. Pendapatan negara yaitu pendapatan-pendapatan yang diterima oleh negara yang digunakan seperti pembuatan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Nah, pendapatan itu dari mana sumbernya? Nah, pendapatan negara itu sumbernya berasal dari 2 sumber, yaitu sumber pajak dan sumber bukan pajak. Apa pengertian pajak? Pajak itu iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah atau negara untuk kesejahteraan umum ya. Jadi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nah, di sini sumber pajak ada pajak penghasilan orang yang digaji. Nah, itu kan disebut pajak penghasilan. Terus ada pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, cukai, dan bea masuk. Lalu ada sumber bukan pajak. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam seperti gas alam, pertambangan, perhutanan, perikanan. Nah, yang terakhir, laba dari badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, jadi BUMN ini milik negara tapi dikelolanya oleh swasta ya. Nah, dari usaha tersebut tentunya mendapatkan keuntungan atau laba ya. Nah, laba tersebut masuk ke kas. Nah, itu disebut sebagai sumber pendapatan negara. Lanjut, kita masuk ke faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada keseluruhan permintaan dan penawaran atau aggregate demand dan aggregate supply. Keseluruhan permintaan yaitu keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Nah, kalau keseluruhan penawaran yaitu keseluruhan penawaran barang ataupun jasa yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi jika agregat demand naik, permintaan barang maupun jasa dari masyarakat meningkat. Kondisi tersebut itu dapat memicu produsen meningkatkan produksi barang atau jasa. Kenaikan produksi barang maupun jasa akan meningkatkan agregat supply. Kenaikan agregat demand dan agregat supply tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Jadi itu memengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu apa? Konsumsi itu pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kalian membeli makanan, terus membeli pakaian. Nah, itu disebut konsumsi. Terus kalau tabungan, kalian tahu pasti tabungan itu apa ya? Seperti menyimpan uang, menyimpan sebagian uang ya, menyisihkan. Lalu yang terakhir ada investasi. Nah, investasi ini mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Sekarang kalian bisa nih berinvestasi dengan cara apa? Dengan cara menabung. Menabung supaya apa? Supaya bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Lalu lanjut ke manfaat. Yang pertama sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi kita bisa melihat apakah pertumbuhan perekonomian kita naik atau menurun. Yang kedua sebagai pembanding perekonomian dengan negara lain. Agar apa? Agar kita bisa melihat dan mempunyai motivasi untuk selalu berkembang dan maju terus. Yang ketiga sebagai alat untuk merancang kebijakan pemerintah. Jadi perekonomian kita mau dibawa kemana nih?
kebijakan pemerintah harus memberikan kebijakan yang seperti apa agar perekonomian kita tidak menurun. Seperti itu ya. Nah, sekian materi pertemuan pertama dari pendapatan nasional. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.